Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Di video kali ini kita masih di segmen web programming, yaitu di sesi tutorial HTML dasar. Oke, kenapa saya mengucapkan sesi tutorial HTML dasar? Karena memang pada segmen pemrograman web di channel Ragam IT ini akan ada banyak video pembelajaran web programming yang lainnya. Makanya di sini saya telah membuatkan playlist pada channel Ragam IT gunanya untuk mengkelompokkan video-video yang sifatnya berkelanjutan atau berseries, yaitu untuk mempermudah teman-teman dalam pencarian video yang saling berkaitan. Makanya jangan lupa buat subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video baru lainnya di channel Ragam IT ini. Oke, kita lanjutkan saja ke inti dari video kali ini. Kita akan membahas tentang list di HTML. Kemudian, kira-kira apa fungsi list pada HTML atau pada sebuah web? Oke, jadi fungsi list di dalam sebuah konten HTML ini kita bisa menyajikan data dalam bentuk draft. Contoh, misalkan kita ingin menyajikan data tentang resep makanan ataupun langkah-langkah dalam memasak sesuatu. Ya, jadi kan biasanya langkah-langkah itu dibuat menjadi poin-poin dari mulai angka 1 sampai seterusnya. Nah, kurang lebih list seperti itu. Dan untuk tag yang bisa kita gunakan di dalam list di HTML itu ada 3 tag. Yaitu yang pertama adalah ordered list, yaitu menggunakan tag OL. Jadi ordered list ini merupakan list yang sifatnya berurutan. Contoh misalkan angka 1 sampai seterusnya, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya unordered list atau tag UL. Nah, unordered list ini yaitu kebalikan dari ordered list. Jadi kalau ordered list itu berurutan, sedangkan unordered list ini adalah membuat penyajian data menjadi poin-poin saja gitu ya. Jadi tidak harus berurutan misalkan dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ada description list, yaitu menggunakan tag DL. Jadi description list ini itu fungsinya untuk membuat list yang sifatnya deskripsi. Nah, nanti kita akan coba praktekkan langsung ke praktek pengkodingannya. Oke, langsung saja kita praktekkan mengenai pembuatan list pada HTML. Jadi silakan teman-teman buka Sublime di laptopnya masing-masing. Nah, di sini kita masih bekerja atau masih menyimpan hasil-hasil pembelajaran kita di sesi tutorial HTML dasar pada folder hasil website. Jadi jangan sampai kalian hapus ya. Oke, jadi di folder hasil website ini kita buat file baru, yaitu new file. Kemudian kita simpan saja langsung filenya, kita kasih nama list HTML. Titik. Jangan lupa berikan extensionnya. Oke, kita kasih saja extension HTML. Oke, kalau sudah kita simpan. Baik, langsung saja kita mulai membuat list pada HTML. Dan seperti biasa, ya sebelum kita membuat coding inti dari si praktek video ini, ya kita buat struktur atau kerangka dasar dari HTML terlebih dahulu. Masih ingat ya, tentunya kita mulai dengan tag HTML. Nah, kemudian di bagian judul di sini saya akan buat judul list HTML saja ya. HTML, kemudian baru kita ya buat coding list si HTML ini. Oke, yang pertama kita akan praktekkan adalah ordered list atau tag OL. Nah, di sini saya akan buat header saja H3 sebagai judul dan saya beli judul langkah memasak telur goreng misalnya ya. Oke, kemudian di bawahnya kita gunakan tag OL. Nah, di dalam tag OL baru kita ketikkan lagi tag yang namanya LI atau list. Jadi OL itu untuk pembungkusnya. Nah, untuk membuat list-listnya kalian perlu mengetikkan tag LI atau list. Dan ingat, itu ada di dalam tag OL. Jadi LI ini ada di dalam tag OL. Ya, oke. Misalkan langkah-langkah memasak telur goreng. Ya, misalkan pertama yaitu
pecahkan ya, pecahkan telur ke mangkok. Kemudian yang kedua, kocok telur, tipe mulu ya, dan berikan garam. Kemudian yang ketiga, misalkan masukkan dan goreng pada minyak yang panas. Oke, misalkan langkah-langkahnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba save terlebih dahulu dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi untuk melihat hasilnya seperti biasa, kalian buka web browser, kemudian ketikkan localhost, kemudian folder hasil website. Oke. Oh iya, saya lupa ya untuk running examnya ya. Oke, jangan lupa ya untuk melihat hasilnya kalian harus jalankan web servernya terlebih dahulu ya. Oke, kita start saja. Ini kita minimize, kita enter lagi. Nah, di sini akan ada file baru yang baru kita buat yaitu list HTML. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, ini adalah contoh untuk penggunaan tag OL atau ordered list, yaitu list secara berurutan ya. Lihat ya, hasilnya adalah angka 1, 2, 3, dan kalau misalnya kalian terus buat list akan bertambah angkanya. Jadi angka yang ditampilkan pada konten web ini tidak kita ketikkan secara manual, melainkan diberikan otomatis oleh si HTML. Itulah fungsi dari tag OL ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana misalkan listnya ini ingin kita rubah ke dalam bentuk yang lain. Contoh, kita ingin membuatnya menjadi huruf A, B, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan kalian ingin mengcustom urutan list menjadi bentuk yang lain, kalian bisa tambahkan atribut pada tag OL ini, yaitu tambahkan atribut tipe. Kemudian kalian misalkan ingin merubah menjadi huruf, ya sudah, tambahkan saja value-nya menjadi A. Misalkan kalian ingin membuat urutannya menggunakan abjad kecil gitu ya. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Kita lihat browser, kemudian kita refresh. Nah, untuk nomor listnya berubah menjadi alfabet. Seperti itu ya. Dan misalkan kalian ingin juga menjadi huruf Romawi. Misalkan Romawi besar. Ya, berarti kalian tinggal ketikkan I dalam huruf kapital ya. Kita coba save. Kemudian kita coba running lagi. Nah, maka akan berubah. Nah, jadi itulah pembuatan list dalam HTML yang sifatnya berurutan atau menggunakan tag OL. Kita lanjutkan membuat list HTML yang kedua, yaitu unordered list atau membuat list secara tidak berurutan. Oke, jadi di sini kita buat dalam satu project saja ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah komentar. Di mana untuk membuat sebuah komentar kalian bisa menggunakan shortcut keyboard, yaitu kalian tinggal ketik ctrl/. Nah, fungsi komentar ini apa? Yaitu kalian bisa memasukkan kalimat tanpa harus terbaca sebagai coding. Intinya fungsinya untuk memberikan komentar pada source code kalian. Misalkan saya ingin memberitahu bahwa codingan di bawah adalah codingan tentang list ordered gitu ya, atau ordered list. Di sini kita kasih komentar sebagai penanda bahwa ini adalah contoh script tag OL. Nah, yang saya drag ini atau si komentar yang kita buat ini tidak akan terbaca sebagai script. Jadi kalian tidak perlu khawatir bahwa si contoh script tag OL ini akan tampil di konten web kita. Kalau tidak percaya, kita coba buktikan ya. Kita save, kemudian kita coba refresh, dan tidak ada perubahan karena memang si contoh strip tag OL ini tidak akan ditampilkan gitu ya. Oke, kemudian untuk memisahkan antara script yang satu dengan yang lain, saya akan buat garis. Nah, untuk buat garis pada HTML kalian bisa menggunakan tag HR ya. Jadi kita coba save, kemudian kita coba refresh lagi. Nah, kan muncul
garis pada konten kita ya. Oke, kemudian kita buat tag list yang kedua, yaitu menggunakan tag UL atau unordered list. Oke, di sini seperti biasa saya akan buat judul lagi menggunakan tag H3. Saya kasih judul bahan membuat telur goreng, misalkan ya. Oke, baru kita buka dengan tag UL unordered list. Dan seperti tag OL atau ordered list, ya di dalam tag UL kita perlu membuat tag listnya terlebih dahulu atau tag li ya. Oke, misalkan yang pertama jelas bahannya adalah telur ya. Dan yang kedua misalkan, maaf ada kesalahan, misalkan minyak goreng. Ketiga misalkan garam ya. Oke, coba kita save, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa dan apa bedanya antara tag OL dengan tag UL ya. Oke, kita buka lagi web browsernya, kita coba refresh. Nah, inilah hasil dari pembuatan tag UL ya, unordered list ya. Maksudnya tidak berurutan itu dia tidak menggunakan angka gitu ya, atau menggunakan huruf yang sifatnya memang berurutan. Jadi ini menggunakan simbol sebagai pembuatan listnya. Sama seperti tag OL, untuk tag UL juga kita bisa mengcustom list yang sudah kita buat. Misalkan kan kalau tag UL ini bawaannya adalah lingkaran hitam ini ya, simbol lingkaran titik hitam. Misalkan kita ingin menggantinya dengan simbol kotak. Nah, kalian tinggal tambahkan atribut sama seperti tag OL, yaitu atribut tipe pada tag UL. Kita masukkan value. Misalkan tadi kita ingin membuat simbol kotak. Berarti bahasa Inggrisnya kotak apa? Square ya. Kita tambahkan saja square. Kita save, kemudian kita coba lihat lagi hasilnya ya. Nah, otomatis si listnya tadi berubah jadi kotak ya. Nah, ini jadi kotak. Kemudian ada lagi, misalnya kita mau buat jadi lingkaran tapi tengahnya kosong. Ketikkan lingkaran berarti circle ya. Kita save lagi, kita coba reload. Maka hasilnya akan berubah. Jadi untuk membuat list mudah ya, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah description list. Ya, seperti namanya, description list adalah list yang berbentuk deskripsi. Nah, untuk tag yang digunakan adalah tag DL ya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita buat di paling bawah. Kemudian kita beri judul seperti biasa menggunakan tag H3. Di sini merupakan kita kasih contoh atau judul penjelasan bahan telur goreng ya. Kemudian baru di bawahnya kita masukkan tag description list, mana di dalam tag DL akan ada dua tag yang kita pakai. Tag yang pertama adalah tag DT. Ketikkan dulu tag DT. Nah, di mana tag DT merupakan istilah dari term atau deskripsi yang akan kita ketikkan. Contoh, misalkan di dalam tag DT kita ingin menjabarkan tentang arti dari garam. Kita di sini ketik saja garam. Kemudian di bawah DT kita tuliskan tag yang namanya DD. Ya, nah untuk DD ini merupakan penjabaran dari term yang di atas, ya, istilah yang di atas. Jadi penjelasan dari istilah yang kita buat di tag DT. Seperti itu ya. Misalkan kita tuliskan arti garam, misalkan garam adalah bumbu masak yang rasanya asin. Gitu ya. Oke, kemudian biar kita melihat bentuk dari listnya, kita buat baru lagi tag DT lagi. Misalkan kita akan membuat definisi dari minyak goreng. Kemudian di bawahnya seperti biasa kita tambahkan tag DD, kemudian kita ketikkan arti dari minyak goreng. Misalkan minyak goreng
adalah minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit. Oke, kita coba save dan lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini hasil dari pengkodingan yang barusan kita lakukan, yaitu penggunaan tag dt ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Saya perbesar dulu, bisa kelihatan ya. Sebentar. Nah, ini ya, jadi penjelasan bahan telur goreng, dimana di sini yang garam ini dibuat dengan menggunakan tag dt, yang artinya istilah yang ingin kita jabarkan. Kemudian untuk yang tag dd itu adalah deskripsi dari istilah yang kita buat di atasnya, ceritanya seperti itu ya. Dan tag dd otomatis akan memberikan jarak menjorok ke dalam, ya seperti contoh yang ada di depan. Baik, di sini saya akan sedikit memodifikasi saja agar hasilnya tidak saling berdempetan. Di antara kedua bagian deskripsi ini saya tambahkan tag br saja ya. Misalkan di sini saya tambahkan tag br untuk memberi satu baris kosong di antara kedua deskripsi. Kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh, maka ada jarak di antara list 1 dan list kedua. Dan kemudian kita akan coba buat penekanan di list si garam dan minyak goreng agar terlihat bahwa garam dan minyak goreng itu merupakan list yang ingin dijabarkan. Seperti itu, kita bisa memanfaatkan tag bold ya, atau menebalkan huruf. Bisa menggunakan tag B di antara kalimat si garam ini. Jangan lupa penutupnya. Dan kita coba save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh, kemudian garam berubah hurufnya menjadi tebal. Jadi kita belajar tag baru lagi ya. Di sini ada tag B yang artinya bold. Kita bisa menebalkan kalimat yang kita tuliskan di dalam atau di antara tag bold ini. Dan ini juga saya sudah memberikan tag B di antara minyak goreng. Kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Oh, saya belum save. Kita refresh. Oke, maka hasilnya garam dan minyak goreng lebih tebal ya fontnya, seperti itu. Oke, bagaimana pembelajaran kita dalam pembahasan list di HTML ini? Mudah kan ya? Demikian tutorial pembahasan pembuatan list pada HTML. Di video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang membuat gambar atau menampilkan gambar pada konten web. Untuk itu, agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video yang baru, silakan teman-teman subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Ragam IT pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.